Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Muzakir Bastiawan dengan NPM 10221124 dari kelas C2 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan presentasikan mengenai materi analisis rasio laporan keuangan pada mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ida Jalila Fitria, SEMM. Definisi analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ialah suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dalam periode tertentu. Lalu, pada analisis rasio laporan keuangan terdapat 5 kategori. Yang pertama ialah kategori rasio likuiditas. Rasio ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Komponen penghitungan dalam rasio likuiditas ada 2. Yang pertama ialah rasio lancar dan rasio cepat. Lalu kategori yang kedua ialah rasio manajemen aset. Rasio ini memberikan gambaran terkait seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Dalam perhitungan rasio manajemen aset terdapat 4. Yang pertama rasio perputaran persediaan. Yang kedua, jumlah hari penjualan belum tertagih atau Days Sales Outstanding Ratio. Yang ketiga, rasio perputaran aset tetap. Dan yang keempat, rasio perputaran aset total. Lalu, kategori yang ketiga ialah rasio manajemen utang. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan mendanai asetnya serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjangnya. Terdapat 2 cara untuk menghitung rasio manajemen utang. Ialah yang pertama, total utang terhadap total modal atau total debt to total capital. Dan yang kedua, rasio time interest earned. Lalu kategori yang keempat ialah rasio profitabilitas. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan menggunakan dan memanfaatkan aset secara menguntungkan. Terdapat 6 cara dalam menghitung rasio profitabilitas. Yang pertama melalui cara perhitungan margin operasi. Lalu yang kedua, margin laba. Yang ketiga, pengembalian atas total aset atau return on total asset. Yang keempat, pengembalian atas ekuitas saham biasa atau return on common equity. Yang kelima, pengembalian atas modal yang diinvestasikan atau return on invested capital. Dan yang keenam, rasio kemampuan dasar menghasilkan laba. Lalu kategori yang kelima ialah rasio nilai pasar. Rasio ini memberikan gambaran terkait opini investor tentang perusahaan dan prospek perusahaan di masa mendatang. Terdapat 2 cara dalam menilai rasio nilai pasar. Yang pertama ialah rasio harga terhadap laba per saham, dan yang kedua ialah rasio nilai saham. Manfaat analisis rasio keuangan. Yang pertama ialah melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Lalu yang kedua, sebagai bahan evaluasi sumber daya perusahaan, seperti supplier, peralatan, proses, produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Lalu yang ketiga, sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan kreditur. Yang kelima, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang kelima, analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Lalu yang ketujuh, sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan, baik dari sektor keuangan maupun sektor operasional atau sektor lainnya. Dan yang kedelapan ialah menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Di sini terdapat contoh soal mengenai PT Coretan Keuangan. Pada data yang ditampilkan ialah data laporan posisi keuangan terdapat aset dan liabilitas dan ekuitas. Lalu di sini saya akan menampilkan bagaimana cara menghitung rasio lancar dan rasio cepat atau rasio acid test. Yang pertama rasio lancar.
Rumus untuk menghitung rasio lancar ialah aset lancar dibagi liabilitas lancar. Berdasarkan data di atas, maka didapatkan aset lancar sebesar 6.450 dan liabilitas lancar sebesar 2.300. Maka dibagi hasilnya ialah 2,8. Pada rata-rata industri, rasio lancar ialah 4,3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini kurang baik dalam memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dalam tempo 1 tahun. Lalu yang kedua, rasio cepat atau rasio acid test. Rumusnya ialah aset lancar dikurangi persediaan, lalu dibagi liabilitas lancar. Maka berdasarkan data di atas, didapatkan bahwa aset lancar sebesar 6.450.000 dikurangi persediaan sebesar 3.250.000 dan dibagi liabilitas lancar sebesar 2.300. Maka hasilnya 1,4. Sedangkan rata-rata industri yang menjadi acuan bahwa agar perusahaan dapat mengelola aset secara efisien itu minimal pada angka 2,2 rata-rata industri. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini kurang mampu untuk mengelola atau kurang efisien dalam mengelola asetnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi analisis rasio laporan keuangan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.